Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tata Regina, saya dari kelas AKP 2B. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi makro dan mikro, yang merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja. Saya akan menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara berjalan, siapa saja pelaku ekonomi, serta bagaimana cara kita mengukur kemajuan ekonomi. Semua ini akan membantu kita memahami dampak kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan bisnis dalam membuat keputusan terkait sumber daya yang terbatas. 3 pertanyaan utama dalam ekonomi mikro. What? Apa yang harus diproduksi? Misalnya, apakah perusahaan harus memproduksi lebih banyak beras atau lebih banyak gandum? 2. Bagaimana cara memproduksi? Apakah menggunakan tenaga kerja manusia atau mesin otomatis? 3. Untuk siapa barang diproduksi? Apakah barang akan dijual ke masyarakat umum, diekspor ke luar negeri, atau hanya untuk kelompok tertentu? Contoh nyata. Misalnya ada sebuah pabrik sepatu. Mereka harus memutuskan apakah lebih baik membuat sepatu olahraga atau sepatu formal. Itu untuk what? Apakah lebih efisiensi menggunakan mesin atau tenaga manusia, yaitu how? Apakah akan dijual ke orang kaya, kelas menengah, atau semua orang, per how? Dengan menjawab pertanyaan ini, perusahaan bisa membuat keputusan yang menguntungkan. Selanjutnya, masalah dalam ekonomi makro. Ekonomi makro lebih luas daripada ekonomi mikro, lebih membahas perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya individu atau bisnis. 2 masalah utama dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan stabilitas harga. Masalah jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kapasitas produksi nasional. Contoh nyata. Jika harga bahan bakar naik secara tiba-tiba, itu bisa menyebabkan inflasi, yaitu harga barang lain ikut naik seperti beras, daging, dan transportasi. Kedua, pengangguran. Banyak bisnis mengalami kesulitan dan mengurangi pekerja. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi terhambat. Jika daya beli masyarakat turun, ekonomi bisa lesu. Makanya, pemerintah harus mempunyai kebijakan ekonomi untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya, perekonomian nasional. Dalam perekonomian nasional, ada 4 sektor utama yang berperan penting, yaitu rumah tangga, konsumen yang membeli barang dan jasa, perusahaan memproduksi barang dan jasa, pemerintah membuat kebijakan ekonomi, menarik pajak, dan memberikan subsidi. 4. Perdagangan luar negeri, melakukan ekspor dan impor. Contoh interaksi. Rumah tangga membeli produk dari perusahaan, perusahaan membayar pajak ke pemerintah, pemerintah membelanjakan uang untuk membangun infrastruktur, perusahaan mengekspor barang ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan. Semua sektor ini saling terhubung dan berinteraksi dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, peran rumah tangga dalam perekonomian. Rumah tangga memiliki peran sebagai konsumen, yaitu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Penyediaan tenaga kerja. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan dan pemerintah. 3. Pembayaran pajak. Membayar pajak yang digunakan untuk membangun negara. Contoh, ketika kita membeli makanan di warung atau supermarket, kita berperan sebagai konsumen. Jika kita bekerja di suatu perusahaan, kita berperan sebagai penyedia tenaga kerja.
Selanjutnya, peran perusahaan dalam perekonomian. Perusahaan adalah produsen yang berperan dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu menyediakan kebutuhan bagi masyarakat. Menciptakan lapangan kerja, yaitu memberikan gaji kepada pekerja. Membayar pajak kepada pemerintah, yaitu untuk mendukung pembangunan negara. Contoh, sebuah pabrik tekstil memproduksi pakaian dan mempekerjakan ratusan karyawan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengatur ekonomi, yaitu membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Menarik pajak, yaitu menggunakan dana pajak untuk pembangunan. Selanjutnya, memberikan subsidi untuk membantu sektor ekonomi tertentu. Contoh, subsidi BBM diberikan agar harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan membantu dalam 1. Menjaga kestabilan ekonomi, yaitu melalui pengelolaan uang masyarakat. 2. Menyalurkan pinjaman, yaitu agar masyarakat bisa berinvestasi atau memulai usaha. 3. Menyediakan tempat untuk menabung agar uang masyarakat tetap aman. Contoh, bank memberikan kredit usaha kepada pedagang kecil agar bisa mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, peran perdagangan internasional dalam perekonomian. Perdagangan luar negeri mencangkup ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri untuk menambah devisa negara. Impor, memberikan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit dan mengimpor barang elektronik dari luar negeri. Selanjutnya, jenis pasar dalam perekonomian. Ada 4 jenis pasar utama dalam ekonomi. Yang pertama, pasar barang dan jasa, tempat jual beli barang sehari-hari. 2. Pasar uang, tempat transaksi keuangan seperti bank dan saham. 3. Pasar tenaga kerja, tempat pencari kerja dan perusahaan bertemu. 4. Pasar internasional, tempat jual beli barang antar negara. Contoh, pasar tradisional, supermarket, dan e-commerce, termasuk pasar barang dan jasa. Bursa Efek Indonesia adalah pasar uang. Situs pencari kerja seperti Jobstreet adalah pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam suatu negara dalam periode tertentu. Fungsi pendapatan nasional yaitu 1. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara. 3. Menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Komponen pendapatan nasional yaitu produk domestik bruto atau PDB, total nilai barang dan jasa dihasilkan dalam negeri. 2. Produk nasional bruto atau PNB. PDB ditambah pendapatan dari luar negeri. Pendapatan nasional neto atau NNI. PNB dikurangi penyusutan modal. Contoh, jika PDB Indonesia tahun ini 15.000 triliun, maka itu menunjukkan seberapa besar barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, cara menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional bisa dihitung dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi, menghitung total produksi barang dan jasa dalam 1 tahun. Contoh, menghitung total produksi beras, minyak, mobil, dan lainnya. 2. Pendekatan pendapatan, menghitung total pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Contoh, gaji karyawan, laba perusahaan, dan sewa tanah. 3. Pendekatan pengeluaran, menghitung total belanja yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Contoh, pengeluaran untuk membeli makanan, investasi, perusahaan, dan belanja pemerintah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Negara dengan sumber daya melimpah cenderung memiliki pendapatan nasional tinggi. 2. Jumlah tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang produktif, semakin tinggi pendapatan nasional.
3. Teknologi. Teknologi yang canggih meningkatkan efisiensi produksi. 4. Kebijakan ekonomi pemerintah. Regulasi yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh, Jepang memiliki sumber daya alam, tetapi dengan teknologi maju, mereka memiliki pendapatan nasional tinggi. Sebaliknya, negara yang memiliki banyak sumber daya alam, tetapi tidak baik mengelolanya, bisa mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya, produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara dalam satu tahun. Cara menghitung PDB. PDB dihitung dengan menjumlahkan total konsumsi, investasi, pengeluaran, pemerintah, dan ekspor bersih atau ekspor impor. PDB nominal vs PDB real. PDB nominal dihitung berdasarkan harga pasar saat ini. Sedangkan PDB real dihitung dengan menyesuaikan inflasi agar lebih akurat menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Contoh, jika total produksi barang dan jasa di Indonesia tahun ini bernilai 15.000 triliun, maka itulah nilai PDB. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita bisa melihat apakah ekonomi tumbuh atau tidak. Selanjutnya, hubungan PDB dan kesejahteraan. PDB tinggi belum tentu berarti kesejahteraan tinggi. Alasannya, ketimpangan ekonomi jika hanya sebagai orang yang menikmati pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan tidak merata. 2. Kerusakan lingkungan. Jika PDB meningkat tetapi merusak lingkungan, kesejahteraan jangka panjang bisa terganggu. Kualitas hidup PDB tidak mengukur kebahagiaan, kesejahteraan, atau pendidikan masyarakat. Contoh, negara dengan PDB tinggi tetapi ketimpangan sosial tinggi seperti beberapa negara kaya minyak bisa memiliki banyak orang miskin meskipun ekonominya besar. Berikutnya, inflasi dan dampaknya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dalam periode tertentu. Penyebab inflasi ada 3, yaitu permintaan tinggi jika banyak orang ingin membeli suatu barang, harganya naik. Kenaikan biaya produksi. Jika bahan baku atau gaji pekerjaan naik, harga barang juga naik. 3. Uang beredar terlalu banyak. Jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, nilai uang akan turun. Dampak inflasi ada 3, yaitu daya beli masyarakat turun. Jika harga naik tetapi gaji tetap, masyarakat jauh lebih sulit membeli barang. 2. Tabungan berkurang nilainya. Uang yang disimpan di bank menjadi kurang bernilai jika inflasi tinggi. 3. Biaya produksi meningkat. Perusahaan menaikkan harga barang untuk menyesuaikan dengan biaya produksi. Contoh, jika harga beras naik dari harga 10.000 per kilo menjadi 15.000 per kilo dalam 1 tahun, itu berarti ada inflasi. Selanjutnya, pengangguran dan dampaknya. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran yaitu ada 3. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara karena orang sedang mencari pekerjaan baru. 2. Pengangguran struktural, pengangguran karena perubahan teknologi atau industri. 3. Pengangguran sikilis, pengangguran akibat perlambatan ekonomi. Dampak pengangguran. Pendapatan masyarakat menurun, orang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Kejahatan meningkat, pengangguran tinggi bisa menyebabkan peningkatan kriminalitas. 3. Perekonomian melemah jika orang tidak bekerja, daya beli masyarakat turun. Contoh, saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan tutup sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro. Pemerintah menggunakan kebijakan ekonomi makro untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jenis kebijakan. 1. Kebijakan fiskal, mengatur pajak dan pengeluaran pemerintah. Contoh, menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat. 2. Kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contoh, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman. Kebijakan perdagangan internasional, mengatur ekspor dan impor agar ekonomi tetap stabil. Contoh, memberikan intensif kepada eksportir agar bisa bersaing di pasar. Kesimpulan. Ekonomi mikro berfokus pada individu dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro berfokus pada ekonomi negara secara keseluruhan. Pendapatan nasional dan PDB adalah indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.
Inflasi dan pengangguran adalah tentang utama yang harus diatasi oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi makro diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.